يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur untuk kita sama-sama belajar mengkaji ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung sebagai amal ketaatan yang kelak dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Ahad malam pekan keempat, membahas kitab Syarah Durus Al-Muhimmah Li'ammati Al-Ummah, penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kita masih pada pembahasan tentang tafsir surah pendek yang sudah kita mulai dari tafsir surah Al-Zalzalah, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita lanjutkan pada tafsir surah Al-Masad atau lebih dikenal dengan tafsir surah Al-Lahab. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tafsir surah Al-Lahab ini tafsir yang sangat luar biasa yang menjelaskan kepada kita banyak sekali pelajaran penting, banyak sekali fawaid yang insya Allah akan kita dapatkan dari tafsir surah Al-Masad ini. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa kita mulai, apakah surah Al-Masad ini atau surah Al-Lahab ini termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah? Adapun surah Al-Masad ini atau surah Al-Lahab ini, sepakat para ulama bahwasannya surah ini termasuk surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan sebelum hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kenapa para ulama sepakat surah Al-Masad ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah? Karena memang turunnya surah ini itu di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi itu melakukan dakwah pada dua fase. Fase pertama adalah dakwah sirriyah.
dakwah secara sembunyi. Dan itu Nabi lakukan selama 3 tahun. Jadi 3 tahun Nabi berdakwah dengan dakwah sirriyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir." Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah, berilah peringatan kepada manusia. Maka diturunkan oleh Allah ayat ini untuk berdakwah dengan dakwah sirriyah awalnya. Maka Nabi berdakwah 3 tahun. Berdakwah kepada orang-orang sekitarnya, namun secara sembunyi-sembunyi. Disebutkan dalam berbagai riwayat, dari hasil dakwah sirriyah ini sekitar ada 50 sampai 60 orang yang akhirnya masuk Islam. Namun Nabi belum menampakkan. Kemudian Allah turunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabat engkau yang dekat. Disinilah mulai Nabi akhirnya berdakwah dengan dakwah jahriyah, secara terang-terangan. Nah, di saat Nabi berdakwah dengan dakwah terang-terangan inilah terjadinya atau turunnya surah Al-Masad. Maka sepakat para ulama bahwa surah Al-Masad ini adalah surah Makkiyah karena memang terjadi pada awal-awal dakwah Nabi secara terang-terangan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan asbabun nuzul, sebab turunnya surah ini, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, perlu kita mengetahui tentang kejujuran dan sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita penting membahas ini terlebih dahulu? Karena ini akan erat kaitannya dengan asbabun nuzul yang akan kita jelaskan. Jadi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita semua tahu bahwa Nabi itu dijuluki Al-Amin, seorang yang terpercaya, seorang yang amanah. Bahkan julukan ini, julukan yang sudah diakui oleh seluruh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kufar Quraisy, bahwa Nabi itu adalah orang yang amanah. Baik ketika Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, bahkan nanti akan kita jelaskan ketika sudah diutus menjadi Rasul pun, sebetulnya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikin itu masih menganggap bahwa Nabi itu adalah orang yang amanah. Apa buktinya? Buktinya mereka seringkali menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka akan safar pergi jauh. Maka barang-barang berharga mereka dititipannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang uniknya, ya nanti akan kita jelaskan lebih terperinci. Ketika Nabi SAW belum diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, jelas mereka semua sangat percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi nanti di pembahasan surah Al-Masad ini, Nabi memulai dakwanya secara terang-terangan, mereka menolak dakwah Nabi. Tapi urusan menitipkan barang itu tetap sama Nabi. Bahkan mereka pagi, siang, petangnya menghina Nabi. Nabi dibilang ya orang gila, dibilang pendusta, ya dibilang sahir, dibilang majnun. Tuduhan-tuduhan buruk disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka ada maunya, ketika mereka akan pergi jauh, mereka perlu menitipkan barang berharga, tetap nitipinnya sama siapa? Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, saking amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ma'asyiral muslimin, saking amanahnya Nabi. Ya, padahal tadi setelah Nabi dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, orang-orang kufar Quraisy jelas menolak. Ya, gimana enggak mereka menolak? Nabi mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah semata. Nabi memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan berhala. Kaget mereka. Ya. Maka ketika Nabi akan pergi hijrah ke kota Madinah, ya, kan Nabi dititipkan banyak barang berharga. Ya. Namun luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi memanggil
sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian Nabi memberikan amanah kepada Ali bin Abi Thalib, jangan dulu engkau pergi ke kota Madinah menyusul diriku sampai engkau mengembalikan barang-barang berharga yang dititipkan kepadaku oleh orang-orang kufar Quraisy. Artinya saya mau pergi hijrah, ya. Wahai Ali, engkau diam dulu di Mekah, ya. Bagikan dulu barang-barang berharga ini kepada pemiliknya, baru susul aku nanti ke kota Madinah. Lihat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an thalatha layalin wa ayyamiha hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i'a allati kanat indahu linnas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar ke kota Madinah berhijrah, maka Nabi memerintahkan Ali untuk berdiam diri di kota Mekah selama 3 malam. Apa tugasnya Ali? Selama 3 malam ini, ya, bertugas untuk mengembalikan barang-barang berharga yang pernah dititipkan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beres 3 hari, semua sudah diberikan kepada orang yang pada pemiliknya, barulah Ali menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Lihat saking amanahnya Nabi. Kalau kita di posisi ini, ya, ada orang yang hina kita, caci maki kita, ya, bahkan bukan hanya sekedar caci maki, mereka sudah mengancam akan membunuh kita, sedangkan harta mereka ada di kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Gak akan kita kembalikan, ya. Orang mereka mau ngebunuh kita, orang mereka menentang dakwah kita, ambil saja sudah barangnya, atau mungkin biarin aja, gak usah dibagian, pergi aja udah, ya, biar mereka ambil sendiri ke rumah. Enggak. Sampai Nabi apa? Memerintahkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib untuk apa? Membagikan kepada orang-orang yang pernah menitipkan harta berharganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi meskipun mereka orang-orang kufar Quraisy yang menentang dakwah Nabi, tidak mau menerima dakwah Nabi, tapi urusan nitipkan amanah masih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi itu terima. Ya, dan Nabi itu terima. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azan ya Allah wa iyyakum, di antara kisah tentang amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi terkenal dengan sangat amanah, adalah kisah yang sangat masyhur yang sering kita dengar, bahwa ketika terjadi perselisihan di antara para pembesar kafir Quraisy, tatkala mereka memugar Ka'bah, tatkala mereka merenovasi Ka'bah, maka setiap kabilah itu mengumpulkan batu dan mereka diberikan amanah untuk membangun setiap bangunan Ka'bah. Sisi ini kabilah fulan, sisi yang sebelah sini kabilah fulan. Masing-masing punya tanggung jawab untuk apa? Membangun, merenovasi, membugar Ka'bah. Hingga pada akhirnya terjadilah perselisihan ketika sudah terjadi bangunan Ka'bah tersebut. Yang jadi permasalahan adalah siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Ya, terjadilah perselisihan yang sangat luar biasa, bahkan mereka berkumpul saling bersumpah untuk berperang, untuk saling membunuh di antara mereka. Karena bagi mereka sebuah kemuliaan ketika satu kabilah mereka yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ya, sehingga terjadi perselisihan yang sangat luar biasa, dijelaskan dalam berbagai riwayat itu terjadi 4-5 hari pertentangan di antara mereka. Dan juga ketemu solusi siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad ini. Karena setiap kabilah merasa mereka yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Hingga ada seorang tokoh yang sangat dituakan di kufar Quraisy, yaitu Abu Umayyah ibn al-Mughirah, di mana dia mengatakan dan menyampaikan ide kepada para kabilah Quraisy. Seraya mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fi. Ya, angkatlah seseorang yang akan menjadi pemutus perselisihan di antara kita. Siapa yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini, yaitu Masjidil Haram, maka dia yang berhak untuk memutuskan siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka mereka pun setuju dengan usulan ini. Ternyata orang yang pertama kali masuk melewati pintu dari Masjidil Haram adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya ketika melihat yang masuk adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan atakumul amin, atakumul amin, telah datang kepada kalian orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Maka fawadu'ahu fi thawbin, maka Nabi meletakkan Hajar Aswad di sebuah kain, sebuah baju. Thumma da'a butunahum fa akhadhu binawahihi ma'ah. Kemudian Nabi memanggil setiap kepala suku dari kabilah-kabilah tersebut untuk memegang ujung daripada kain tersebut. Fawadu'ahu huwa sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua pembesar kabilah tersebut meletakkan tangannya di setiap ujung kain tersebut, meletakkan bersama Hajar Aswad di Ka'bah, sehingga mereka ridha, selesai perselisihan di antara mereka. Artinya apa? Bahwa memang sudah tidak bisa diragukan lagi sifat amanah, kejujuran yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita lihat, inilah yang menjadi kenapa kita ceritakan terlebih dahulu tentang sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi. Namun ternyata sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi mereka akui, tetapi mereka tidak mengakui bahwa Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul. Oleh karenanya di antara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Kata Ibnu Abbas, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin," ketika Allah menurunkan ayat dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat engkau. Ini ayat yang memerintahkan Nabi untuk dakwah secara apa? Terangan. Setelah Nabi dari 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka su'ida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Maka Nabi pun naik ke atas bukit Safa. Bukit Safa yang saat ini ada, yang biasa orang melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Nabi naik ke bukit Safa. Ya. Faja'ala yunadi, kemudian Nabi memanggil satu-satu, ya Bani Adi, ya Bani Fihr. Nabi panggil satu-satu kabilah-kabilah yang ada di kufar Quraisy. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan satu-satu. Bahkan ada di antara paman Nabi yang disebutkan namanya. Bahkan di antaranya anak-anak Nabi, Nabi mengatakan, ya Fatimah, salini min malin ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, silakan minta engkau dariku harta. Kalau engkau minta harta, aku kasih, kata Nabi. Tapi la ugni anki minallahi syai'ah. Tapi kalau urusan menolong, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi panggil satu-satu. Ada yang Nabi panggil secara umum, ada yang dipanggil secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan ya sobahah. Ya sobahah itu adalah satu tradisi yang ada di orang-orang kufar Quraisy. Kalau ada sesuatu yang genting, sesuatu yang darurat, atau misalkan ada musuh akan menyerang mereka, atau apapun ada sesuatu yang darurat, itu biasanya tradisi mereka ada satu orang naik ke atas bukit, kemudian teriak mengatakan ya sobahah, sambil mereka buka bajunya, kemudian melumuri bajunya atau tubuhnya dengan apa? Pasir. Ini tradisi mereka. Ya kalau istilahnya kalau di kita itu kalau ada maling pukul apa? Kentongan. Menunjukkan berarti ada yang darurat kan? Nggak tahu zaman sekarang masih berlaku nggak tuh kentongan? Ya kalau dulu kan begitu ya. Di kampung-kampung ada orang yang ronda, kalau ada sesuatu apa? Yang membahayakan, sesuatu darurat, pukul kentongan beberapa kali, maka orang keluar semua berkumpul, kan begitu. Nah, kebiasaan orang-orang kufar Quraisy itu kalau ada sesuatu yang genting, sesuatu yang darurat, mereka naik ke atas bukit seraya mengatakan ya sobahah, ya sobahah. Nah, Nabi meniru tradisi ini, tetapi tentu tidak meniru sesuatu yang buruk. Nabi mengucapkan ya sobahah, tapi Nabi tidak buka baju Nabi. Nabi tidak lumuri badan Nabi dengan pasir atau tanah. Tapi Nabi naik ke bukit Safa. Kemudian Nabi mengatakan, ya sobaha. Akhirnya kan orang gimana nggak datang, Pak? Nabi kan orang yang apa tadi? Terpercaya. Ya. Saking terpercayanya Nabi ketika Nabi mengatakan ya sobaha, kira-kira orang akan berkumpul atau tidak? Pasti kumpul. Jangankan yang bilang Nabi, kalaupun ada orang lain selain Nabi yang mengatakan ya sobaha, mereka akan berkumpul. Apalagi ini yang mengatakan siapa? Nabi yang terkenal dari kecilnya orang yang mulia, dari suku yang terpandang, yang Nabi tidak pernah melakukan kesyirikan, Nabi tidak pernah menyembah berhala, akhlaknya baik, amanah.
Nabi naik ke atas bukit Sofa, kemudian mengatakan, ya Sobaha, hatta ijtama'u. Manusia pun berkumpul. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Sampai manusia itu berdesak-desakan, berkumpul, bahkan kalau sekiranya ada orang mungkin berhalangan, gak bisa hadir ya untuk mendengar apa sih yang mau disampaikan oleh seorang Muhammad, mereka mengutus utusan ya supaya nanti dikabarkan apa sih yang dikabarkan oleh Muhammad. Karena mereka tahu pasti penting nih. Seorang Muhammad ketika mengumpulkan banyak orang pasti ini perkara yang penting. Mereka berkumpul semua, bahkan mengutus utusan. Termasuk di sana faja'a Abu Lahab. Termasuk yang hadir siapa? Pamannya Abu Lahab. Belum apa-apa Abu Lahab sudah bilang, "Qalu malak ya Muhammad." Ini ada apa nih Muhammad? Ya, engkau kumpulkan kami, ada apa? Ada perkara penting apa, kata dia? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqiyya?" Kata Nabi, wahai kaumku, wahai orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian? Kalau sekiranya hari ini aku kabarkan kepada kalian, di belakang wadi itu, di belakang lembah gunung ini, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kita. Apakah kalian akan membenarkan apa yang aku ucapkan? Lihat bagaimana pintarnya Nabi. Nabi pengen tahu dulu. Ya, pendapat mereka tentang Nabi. Kalau sekiranya kata Nabi, aku kabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku? Apa kata mereka? Qalu na'am. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kami enggak pernah lihat kecuali memang kejujuran yang selalu engkau sampaikan. Dalam riwayat yang lain, ma jarrabna 'alaika kadiban. Yang engkau enggak pernah berdusta wahai Muhammad. Kami pasti percaya. Intinya apapun yang engkau kabarkan kami pasti akan percaya. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini pembawa peringatan kepada kalian. Ya, dan di hadapan kalian ada adab yang pedih. Nabi bercerita tentang apa? Neraka. Nabi memperingati mereka tentang bahayanya mereka tidak mentauhidkan Allah. Nabi menyampaikan kepada mereka agar meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Kagetlah mereka. Karena Nabi sebelumnya tidak terang-terangan. Memang sebagian orang-orang kufar Quraisy tahu bahwa Nabi ini ya tidak menyembah berhala. Dan mereka tahu ada beberapa orang yang mengikuti Nabi. Tapi mereka berpikiran bahwa ini nggak akan membahayakan kita. Karena memang dahulu ada namanya Al-Ahnaf. Ahnaf itu orang-orang yang memang lurus. Mengikuti agama Nabi Isa. Dan mereka tidak menyembah berhala. Ya mereka biarkan saja. Karena apa? Mereka ibadah sendiri, nggak ngajak orang. Ini Muhammad tiba-tiba naik ke atas bukit Sofa kemudian mengatakan, jangan sembah berhala, sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan Nabi mengancam mereka dengan apa? Dengan neraka. Maka orang yang paling marah saat ini siapa? Abu Lahab. Ya. Kemudian Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Alihada jama'atana. Hanya karena ini kamu kumpulkan kami, ya, dikira ada apa? Ya, engkau kumpulkan kami sampai kami ngutus orang-orang yang kami utus cuman untuk dengar kamu mengatakan bahwa kamu ada seorang nabi, menyuruh kami untuk tidak menyembah berhala. Kemudian dia mengatakan tabban laka sa'iral yaum alihada jama'atana. Maka saat itu juga Allah turunkan tabbat yada abi lahab wa tab sampai akhir daripada surah ini. Kata Allah, celaka kedua tangan Abu Lahab. Nanti akan kita jelaskan ada beberapa pendapat. Di antara pendapat, kenapa Allah mengatakan celaka tangannya Abu Lahab? Kenapa yang dikatakan celakanya tangannya? Karena memang kata para ulama saat itu, ya, ketika dia dengarkan Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya di atas bukit Sofa, ya, dalam keadaan marah sambil tunjuk-tunjuk Nabi. Ya, karena orang kalau marah sambil tunjuk-tunjuk tangannya begini. Ya, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'atana. Hanya karena ini engkau ya kumpulkan kami wahai Muhammad, sambil tangannya nggak bisa diam. Maka Allah turunkan tabbat yada abi lahabiw wa tab. Nah, ini diantara asbabun nuzul daripada surah Al-Lahab. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, maka kita akan jelaskan satu persatu ayat per ayat dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tabbat yada
abi lahabiw watab. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan betul-betul binasa, kata Allah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, siapa Abu Lahab? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Lahab itu satu di antara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup tatkala Nabi berdakwah secara jahriyah. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, itu tersisa 4 paman Nabi. 2 masuk Islam, 2 tidak masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Hamzah dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Hamzah meninggal saat perang Uhud. Ya, adapun Al-Abbas masuk Islam agak akhir-akhir. Sisa yang 2 siapa? Abu Lahab dan Abu Thalib. 2 ini masuk Islam, 2 tidak masuk Islam. Tapi 3 dari paman Nabi ini nggak sejahat daripada Abu Lahab. Bahkan kita tahu orang yang paling berjasa dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang mendukung Nabi, menjaga Nabi, siapa? Abu Thalib. Tapi Allah takdirkan meninggal dalam kekafiran. Tapi dari 4 paman Nabi yang paling kurang ajar ini Abu Lahab. Kenapa kita katakan kurang ajar? Nanti akan kita jelaskan. Bahkan bukan cuma Abu Lahab, sekeluarga Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi dengan pertentangan yang sangat luar biasa. Jadi dari 4 paman itu, Abu Lahab lah yang paling kurang ajar. Gimana nggak dikatakan kurang ajar? Sudah nentang dakwah Nabi, sudah kurang ajar sama Nabi, bahkan kemana Nabi pergi diintilin sama dia. Di apa? Apa istilahnya? Diikutin. Ya. Jadi ketika Nabi sudah mulai ini dakwah dengan terang-terangan, kemana Nabi pergi diikuti oleh Abu Lahab. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya apa yang diceritakan oleh Rabi'ah, ya, Ibn Ibad Ad-Dili, dia berkata, ya, pernah aku melihat dengan mataku sendiri, kata beliau. Jadi luar biasanya Nabi SAW, bagaimana perjuangan Nabi. Makanya kita kemarin bulan yang lalu ketika kita menafsirkan atau mempelajari tafsir surah An-Nasr, bagaimana kita lihat betul-betul perjuangan Nabi, bahagianya Nabi ketika Nabi penaklukan kota Mekkah. Ya, kita jelaskan bagaimana bahagianya Nabi, ya, masuk kota Mekkah membawa banyak kaum muslimin, kemudian menaklukkan kota Mekkah setelah Nabi berdakwah, ya, 21 tahun Nabi berdakwah. Ya, di 13 tahun di Mekah, sisanya di Madinah. Kemudian setelah penaklukan kota Mekah, 2 tahun setelahnya baru Nabi meninggal. Total 23 tahun. Nah, lihat bagaimana perjuangan Nabi berdakwah. Sampai diceritakan pernah satu hari, kata Rabi'ah, aku melihat dengan mataku sendiri Nabi itu berdakwah di pasar. Sampai Nabi itu, ya, setelah tadi berdakwah di Bukit Sofa, Nabi nggak berhenti sampai di situ. Nabi datangin kerumunan orang. Salah satunya datangi pasar Dzil Majaz namanya. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ayo ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Terus Nabi dakwahi, ayo manusia, ya, masuk Islam, kalian akan beruntung, kalian akan masuk surga, terus begitu, ya. Bahkan Nabi masuk ke lorong-lorong pasar, ya. Kemudian ketika mendengar apa yang disampaikan Nabi, semuanya diam. Orang nggak ada yang menentang dakwah Nabi. Artinya bukan, kalaupun mereka nggak mau ngikuti Nabi, tapi nggak ada yang berani berkomentar. Ya, nggak ada yang berani berkomentar kecuali tiba-tiba ada di belakang seseorang, katanya. Ya, seseorang yang juling tapi tampan. Jadi Abu Lahab itu matanya agak juling, tapi memang tampan. Makanya nanti akan kita jelaskan Abu Lahab itu namanya bukan Abu Lahab, namanya Abul Uzza. Abul Uzza itu berarti hambanya Uzza. Makanya Allah tidak gunakan nama Abul Uzza, karena ini nama kesesatan, nama kesyirikan. Allah nggak katakan tabbat yada Abi Abdul Uzza, enggak. Pakainya Abu Lahab. Nah, nanti akan kita jelaskan makna Lahab. Abu Lahab itu salah satunya, ya, maknanya kan itu neraka yang menyala, api yang menyala. Sebagian mengatakan kenapa dikatakan Abu Lahab, karena memang pipinya itu kemerah-merahan, tampan. Seorang yang tampan, bukan hanya tampan, bahkan kaya raya. Nanti akan kita jelaskan, makanya Allah turunkan ayat yang kedua, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Nah, Abu Lahab ini, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, orang enggak ada yang komentar di pasar. Karena mungkin mereka juga segan tahu Nabi siapa. Tapi ini yang jadi masalah,
Abu Lahab kemana Nabi pergi diikutin sama dia. Di mana Nabi mengajak manusia, dia yang komentar. Ya. Sehingga orang-orang mengatakan itu siapa nih? Orang yang juling matanya tapi tampan. Ya. Disebutkan bahwasanya rambutnya itu 2 dikepang. Kemudian ketika Nabi selalu mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, dia tiba-tiba berkomentar mengatakan innahu sabiun. Jangan dengerin ya kata anak itu. Ya, sesungguhnya dia itu sabi. Sabi itu adalah orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya. Nah, lihat. Pinternya Abu Lahab. Kan yang lain itu yang nolak dakwah Nabi bilangnya Nabi itu apa? Penyihir, majnun, ya. Kalau dia nggak mau, dia bilang Nabi itu majnun, pendusta, penyihir. Tapi dia sampaikan kepada Nabi sebuah ungkapan yang biar orang lain tuh nggak suka sama Nabi. Karena tidak ada provokasi yang paling memprovokasi orang lain kecuali ketika mengatakan, tuh jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu tidak mengikuti nenek moyang kita. Karena memang ma'asyiral muslimin, orang itu biasanya tidak mau mengikuti kebenaran ketika mereka fanatik berat kepada siapa? Nenek moyang. Ya. Misalkan nih, kita lah di lingkungan kita ada orang yang berdakwah mengajak manusia menuju tauhid. Kita bilang bahwa ya hendaklah kita mentauhidkan Allah, jauhi perkara-perkara yang diada-adakan, yang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Orang-orang yang sangat kental dengan tradisi, orang-orang yang sangat kental dengan apa yang dibawa nenek moyang pasti bilang apa? Jangan ikuti dia. Ya, enak aja dia suruh-suruh kita ya meninggalkan apa yang dibawa nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu mengajarkan ini dan itu, kemudian dia larang. Kan begitu? Sehingga orang terprovokasi. Ini kebiasaannya Abu Lahab. Ketika Nabi berdakwah dia bilang, ya ini sabi'. Orang ini adalah orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Dan itu dilakukan, provokasi-provokasi ini dilakukan oleh siapa? Abu Lahab. Sampai orang-orang membenci. Bahkan bukan hanya sekedar provokasi. Disebutkan di riwayat yang lain ketika Nabi tadi ke pasar, kemana Nabi mengajak manusia masuk Islam, ya, sampai dilempar Nabi itu dengan batu, ya, sampai kaki Nabi itu berdarah-darah. Ya. Bukan hanya ucapan. Jadi buliannya Abu Lahab ini udah keterlaluan. Bukan cuma dia membuli dengan kata-katanya, tapi main fisik juga. Dilempar ponakannya sendiri. Padahal 3 pamannya semua tidak ada sampai sebegitunya. Abu Thalib saja, ya, tidak masuk Islam tapi tetap bela Nabi SAW. Ini Abu Lahab paling kurang ajar dari antara paman-pamannya. Dilempar Nabi SAW, ya, dilempar dengan batu sampai Nabi berdarah. Tapi Nabi nggak berhenti, bapak-bapak sekalian. Lihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi SAW. Nabi dilempar batu, dicaci, dimaki oleh orang yang paling seharusnya membela Nabi. Tapi Nabi apa? Sabar. Ya, Nabi kalau sudah dilempar seperti itu, Nabi pergi kabilah yang lain. Tadi diikuti lagi sama Abu Lahab. Ini memang enggak kapok-kapok Abu Lahab ini. Ya, Nabi kemana aja diikuti sama dia. Ya, makanya ya Abu Lahab ini Allah ancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Tadi kita sampaikan Abu Lahab itu namanya Abul Uzza. Ya, Abu Lahab itu panggilan. Tapi Allah tidak gunakan di dalam Al-Quran menyebut dengan Abul Uzza. Karena artinya apa? Penyembah Uzza. Uzza itu salah satu berhala yang sangat diagungkan di Mekah. Lata wal Uzza. Ya, ini sangat diagungkan oleh mereka. Sehingga kakeknya Nabi Abdul Muttalib menamakan anaknya ya dengan Abul Uzza. Berbeda dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kata apa? Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu nama raja. Ya. Tapi Abu Lahab, Allah langsung ancam Abu Lahab dengan nama Abu Lahab. Sebagian orang mengatakan bahwa Abu Lahab itu tampan tadi. Ya. Padahal biasanya di Arab itu kalau orang tampan, biasanya diidentikan dengan cahaya. Tapi tidak dijuluki dengan Abu Nur. Tetapi dijuluki dengan Abu Lahab. Dan ini juga para ulama mengatakan karena memang ini ya dikatakan Abu Lahab karena memang ini bentuk juga ancaman dari Allah bahwasanya dia nanti akan masuk ke dalam lahab, neraka yang menyala-nyala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Para ulama menjelaskan tadi kan kata Allah tabbat yada. Celakalah binasanya tangan. Kenapa yang Allah sebutkan tangan? Tadi kan ya pendapat pertama bahwa ketika dia mengatakan tabban laka ya Muhammad sairal yaum alihada jama'tana, dia sambil nunjuk-nunjuk Nabi. Makanya Allah adab dia dengan apa? Tangannya nanti yang akan dibinasakan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa ini menunjukkan
tangan itu sebagian tapi menunjukkan untuk seluruhnya. Bukan berarti ketika Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab yang hanya diadap tangannya. Tetapi ini menunjukkan sebagian untuk seluruh, bahwa yang akan diadap seluruh tubuhnya Abu Lahab. Ya. Kemudian luar biasanya, lihat ma'asyiral muslimin, Allah mengulang kalimat binasa 2 kali di ayat pertama ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu tabbat dan watab. Dua-duanya maknanya sama, binasa, celaka. Kenapa Allah sampai sebutkan 2 kali? Allah ingin menegaskan bahwa betul-betul Abu Lahab ini akan celaka dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti akan kita jelaskan ayat ini, surah ini sebetulnya mukjizat yang sangat luar biasa yang menunjukkan akan mukjizat Al-Qur'an. Kenapa dikatakan mukjizat? Lihat, dari banyak orang-orang yang diancam oleh Allah, Abu Lahab sudah diancam dari awal-awal dakwah Nabi. Kan Nabi dakwah lama tuh Pak. 23 tahun Nabi berdakwah, betul atau tidak? Tapi Allah sudah mengancam di awal-awal dakwah Nabi bahwasanya Abu Lahab akan binasa. Kalau sekiranya Abu Lahab ya pura-pura masuk Islam saja. Dia mengatakan la ilaha illallah. Pura-pura. Anggaplah dia hanya sekedar mengatakan saya masuk Islam. Apakah ini akan menghancurkan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah? Paham nggak maksudnya? Kan Allah mengatakan akan binasa siapa? Abu Lahab. Ketika dia masuk Islam, berarti kan selamat atau enggak? Selamat kan? Kalau mengatakan itu, kalau kiranya Abu Lahab itu selamat, berarti orang nggak akan lagi percaya sama agama Islam. Berarti Allah, ya tanda kutip berbohong. Kata Allah tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi Abu Lahab masuk Islam. Tapi kan nyatanya dari awal Allah sudah peringati masuk Islam atau enggak? Enggak, sampai akhir dia masuk ke dalam api neraka. Ini menunjukkan Al-Quran bahwa Al-Quran itu benar adanya. Ya, lihat. Abu Lahab sudah diancam sama Allah di awal-awal, dan tidak ada ancaman yang lebih keras kecuali ancaman kepada Abu Lahab. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah, tidak lagi bermanfaat padanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, harta yang kita miliki, jabatan tinggi yang kita miliki, bahkan nasab yang mulia yang kita miliki tidak lagi berguna. Anak yang banyak yang kita miliki enggak berguna kalau kita tidak beriman kepada Allah. Allah ingatkan kepada Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat kepadanya harta benda dan apa yang diusahakan. Para ulama mengatakan apa yang dimaksud wa ma kasab? Apa yang diusahakan? Yang maksud diusahakan di sini adalah anak-anak. Ya, artinya tidak manfaat anak-anak yang dia miliki. Sebanyak apapun anak yang dimiliki oleh Abu Lahab tidak akan menyelamatkan dirinya. Karena Nabi mengatakan, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan adalah makanan yang dari hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil daripada usaha kalian. Jadi Allah ingin mengingatkan, tidak manfaat hartanya Abu Lahab, tidak manfaat anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini ma'asyiral muslimin terkenal orang yang kaya raya. Banyak hartanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, saking banyaknya hartanya Abu Lahab ketika perang Badar, ya. Lihat, dia ngerasa bahwa dengan harta dia bisa melakukan segalanya. Orang kan pergi berperang untuk memusuhi Nabi SAW. Karena dia banyak harta, kemudian ada seseorang yang punya hutang banyak kepada dirinya. Kemudian dia bilang begini aja, saya lunasi hutang-hutang kau, tapi engkau wakili saya pergi ke perang Badar. Dia nggak mau ikut perang Badar, ya. Tapi dia bilang, kamu pergi wakili saya. Hutang-hutangmu lunas. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh siapa? Abu Lahab. Ya. Bahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab? Karena pernah Abu Lahab itu sesumbar. Seraya mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni afdi nafsi bimali wa waladi. Ya. Saking sesumbarnya dia mengatakan, seandainya yang dikatakan ponakanku ini Muhammad benar, maka saya akan menebusnya dengan harta dan anak-anak saya. Maka dengan itu Allah ingatkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaat. Karena dia sesumbar.
Ya, kata dia kalau Muhammad ini benar, ya sudah, saya akan tebus dengan harta dan anak-anak saya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Terlebih, kenapa Allah katakan ma'agna anhu maluhu wa makasab? Tadi kan di antara makna kasab yang diusahakan itu anak-anak. Karena memang termasuk keluarga Abu Lahab ini keluarga yang kurang ajar. Bukan cuma Abu Lahab, tapi sekeluarga itu betul-betul menghalangi dakwah Nabi. Termasuk anaknya, yaitu Utaibah ibn Abi Lahab. Ini Utaibah kerjanya, dia seorang pebisnis, Pak. Biasa pergi dagang ke Syam. Jadi biasanya dia sebelum berangkat ke Syam, itu datang ke rumah Nabi, kemudian ejek-ejek Nabi dulu. Hina-hina Nabi baru pergi. Ini kan kurang ajar, Pak. Ya, sebelum pergi dagang, hina-hina Nabi dulu. Caci maki Nabi dulu, baru dia pergi dagang. Dan itu selalu dia lakukan kepada Nabi SAW. Hingga ada satu keadaan di mana Nabi mendoakan keburukan kepada Utaibah. Kemudian Allah mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakan anjingmu, yaitu maksudnya hewan-hewan buas, ya engkau kirim untuk membinasakan dirinya. Nabi doakan dengan doa keburukan untuk Utaibah. Kaget Utaibah dengar doa Nabi SAW. Maka dalam satu keadaan dia pergi ke Syam untuk berdagang. Ketika sudah sampai di perjalanan, dia ingat dengan doa buruk yang didoakan oleh Nabi SAW. Dia ceritakan ke teman-temannya, kok saya nggak tenang hati saya. Ya, Muhammad mendoakan saya keburukan. Kata teman-temannya, nggak usah takut. Kamu ini nggak sendiri, tenang. Kami ini bantu kamu. Ada hewan buas, kita jaga kamu, kata dia. Kepikiran dia dengan doanya Nabi SAW, hingga satu keadaan dia hingga di satu tempat, ya bersama kawan-kawannya tiba-tiba datang seekor singa yang buas. Kemudian janji teman-temannya ingin melindunginya, ternyata takut juga, mereka lari semua. Kemudian diterkamlah siapa? Utaibah, dan binasa diterkam oleh singa yang buas tersebut. Bentuk dari ijabahnya doa Nabi SAW. Ya, lihatlah bagaimana rusaknya keluarga Abu Lahab. Abu Lahab, anaknya, bahkan nanti istrinya Ummu Jamil. Ya, makanya Allah kabarkan di surah ini bagaimana nanti dialah yang akan membawa apa? Kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla naran dzata lahab. Dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, api yang menyala-nyala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sayasla naran dzata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ketiga ini Allah menjelaskan secara langsung bahwa Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Artinya sudah diancam oleh Allah, dia akan menjadi penghuni neraka. Dan memang ini menunjukkan akan kemu'jizatan Al-Quran. Sampai dia meninggal, ya, dia tidak masuk Islam. Sebagaimana saya sampaikan, kalau sekiranya dia pura-pura saja masuk Islam, maka para sahabat yang lain mungkin akan apa? Meragukan keislaman. Kok bisa Allah mengabarkan seseorang yang akan masuk neraka, tapi pada akhirnya masuk Islam. Tapi pada akhirnya Allah tidak berikan hidayah sedikit pun. Ya, bahkan dia betul-betul meninggal dalam keadaan yang sangat terhina. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan karena penyakit seperti penyakit taun, seperti penyakit apa? Kusta. Ya, badannya apa? Busuk. Ya, saking busuknya, baunya luar biasa, sampai orang-orang itu ketika akan menguburkan dirinya itu pakai dari jauh. Ya, khawatir tertular dengan penyakitnya siapa? Abu Lahab. Dan ini menunjukkan akan kemu'jizatan Al-Quran. Bahwa di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah. Di dunia saja sudah betul-betul dihancurkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, sayasla naran dzata lahab. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun itu di awal tidak dijanjikan oleh Allah langsung masuk neraka. Ya, bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahinya dulu dengan cara yang lembut. Bukankah Allah katakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, ya, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Katakan kepada Fir'aun perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Lahab langsung kata Allah, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya. Karena memang tadi saya bilang kurang ajar sekali Abu Lahab ini, ya. Sudah mengganggu dengan mulutnya, provokasi orang, main fisik, ya. Bahkan kemana Nabi pergi berdakwah diikuti oleh dia. Ini kan luar biasa perlawanan, ya, dari Abu Lahab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Allah melanjutkan di ayat yang keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, istri daripada Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini saudari dari Sufyan ibn Harb, Abu Sufyan. Ya, saudari daripada Abu Sufyan. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, banyak di awal-awal Nabi ketika berdakwah itu Nabi dimusuhi oleh keluarga dekatnya. Ya, namun banyak juga di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Misalkan Khalid ibn Walid, ya. Dan yang lainnya dulu menentang dakwah Nabi dengan tentangan-tentangan yang luar biasa, Abu Sufyan dan lain sebagainya, tapi akhirnya mereka masuk Islam. Tapi Abu Lahab sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Bahkan terus melakukan perlawanan demi perlawanan, ya, untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istrinya ini Ummu Jamil juga sama-sama kurang ajarnya dengan suaminya, suka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga dengan anaknya, ya, Utaibah, yang juga suka apa? Menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa Allah katakan wa mra'atuhu hammalatal hatab? Di sini ada beberapa pendapat. Kenapa Ummu Jamil membawa kayu? Ya. Terkait dengan membawa kayu ada beberapa pendapat di antara kalangan ahlu tafsir. Yang pertama, ini maknanya adalah makna kinayah. Di mana Ummu Jamil ini memang suka menghina Nabi. Sama seperti suaminya, suka provokasi orang supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenci oleh orang lain. Di mana dia suka namimah, mengadu domba. Dan kita tahu mengadu domba itu kan apa? Ngomporin, manasin orang. Ya. Kalau bahasa kita ngomporin orang. Ya, makanya hammalatal hatab. Karena tugas dia biasanya emang apa? Dimana kalau Nabi sedang berceramah, berdakwah, dia ikut juga berceramah. Tapi isinya apa? Provokasi orang supaya tidak menerima dakwah Nabi. Ya. Kan ada orang-orang yang seperti ini ketika ada orang yang berdakwah. Sengaja nyari masa, ngumpulin supaya orang tidak suka kepada dakwahnya. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Ummu Jamil. Makanya Allah katakan hammalatal hatab. Karena dia apa? Suka melakukan namimah, suka mengadu domba, suka memprovokasi orang, jadi kompor bagi orang lain supaya orang lain panas, gak suka sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah kenapa dikatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab? Karena memang ini nyata. Ummu Jamil ini padahal dari kabilah mulia. Ya gimana gak mulia? Suaminya saja orang kaya. Tapi rela dia malam-malam pergi ke gurun pasir, cuman buat nyari kayu bakar yang berduri, kemudian dia ikatkan di leher dia. Ya, kebayang ya orang bawa kayu, kan bawa kayu diikat biasanya kemudian ditaruh di lehernya. Padahal dia dari suku apa? Suku yang mulia, orang kaya. Kalaupun dia nyuruh orang bisa atau enggak? Enggak. Tapi saking bencinya sama Nabi, dia pengen cari kayu bakar sendiri. Cari kayu-kayu yang berduri, malamnya dia cari ke gurun pasir, kemudian dia tebarkan di tempat di mana Nabi akan lewat. Ini kan orang paling niat. Ya, niat kan Pak? Padahal kalau dia nyuruh orang bisa enggak? Bisa, orang kaya, orang terhormat. Tapi saking bencinya sama Nabi, dia pergi malam-malam untuk cari kayu bakar, ya, cari sesuatu yang pokoknya membahayakan Nabi, kemudian ditebarkan di depan jalan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Gimana Allah nggak ancam, ya, Abu Lahab dan keluarganya dengan ancaman yang luar biasa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab, bahwa Ummu Jamil ini, ya, seseorang yang memang nanti akan membawa kayu bakar untuk membakar siapa? Suaminya. Dan ini kan juga penghinaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada keluarganya. Coba bayangkan Pak, orang yang dia cintai, istri yang dia cintai akan membawa sesuatu yang dia gunakan untuk mengadab suaminya. Kan ini sakit sekali Pak. Abu Lahab akan diadab oleh Allah dengan api neraka, yang bawa kayu bakarnya siapa?
istrinya sendiri. Ini kan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jidiha hablum mim masad. Dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini pun ada beberapa pendapat di antara para ulama. Makna masad, ya, sabut yang dipintal, yang pertama maknanya memang sabut, ya, sabut yang dipintal kemudian nanti akan ditaruh di leher, ya, istrinya untuk apa? Mengadab dirinya. Disebutkan juga fi jidiha hablum mim masad, di sini adalah besi panas yang nanti akan dikalungkan ke lehernya siapa? Istrinya. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, bahwa tadi Ummu Jamil ini punya nasab yang tinggi, ya, di mana dia itu kalau ingin menghalangi dakwah Nabi, malam-malam pergi ke gurun, kan susah Pak nyari kayu bakar zaman dulu, ya, sampai dia bawa tali dari serabut tadi, kemudian dia bawa, ya, untuk apa? Mengganggu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwa Ummu Jamil ini kan orang kaya, nasabnya tinggi. Dia itu punya kalung yang harganya mahal. Tapi saking pengennya dia menghancurkan dakwah Nabi, dia jual kalung tersebut, kemudian hasil uangnya dipakai untuk apa? Menghalangi dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ya, perjuangan Ummu Jamil dan Abu Lahab dan anaknya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah tauhid itu pasti akan ada yang memerangi. Bahkan ada orang-orang yang kadang menghabiskan banyak hartanya supaya dakwah tauhid ini tidak menyebar di tengah-tengah umat. Ada orang-orang yang sengaja memprovokasi, melarang adanya dakwah tauhid. Sengaja mereka, ya, menghalangi adanya kajian-kajian yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ini banyak. Ya. Maka hati-hati. Maka kita mengambil pelajaran yang terpenting daripada surah Al-Masad ini, jangan sekali-kali mengganggu dakwah tauhid. Jangan sekali-kali menghina, bahkan mereka melarang ketika dakwah tauhid ada pada satu tempat. Kita khawatir Allah akan turunkan adab yang luar biasa kepada mereka yang suka melarang dakwah tauhid. Padahal dakwah tauhid adalah dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada satupun Allah utus para nabi dan rasul kecuali dakwahnya satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tidaklah aku utus para nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali dakwahnya satu, apa? Sembahlah Allah semata. Maka hati-hati sampaikan kepada mereka orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid, menghalang-halangi dakwah tauhid. Bagaimana Allah ingin contohkan kepada kita bahwa Abu Lahab adalah orang yang menghalang-halangi dakwah tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dia keluarkan seluruh energinya, dia keluarkan hartanya, dia keluarkan, ya, segala bentuk celaan, cacian, makian, bahkan mereka menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa ending daripada kehidupan mereka? Allah hinakan, ya, Allah hinakan orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwa siapapun yang berdakwah kepada dakwah tauhid itu pasti akan ditentang, ya, pasti akan ditentang, ya. Karena memang dari zaman dahulu seluruh para nabi yang membawa dakwah tauhid itu selalu ditentang. Dibilang apa tadi? Majnun, dibilang orang gila, dibilang apa? Akan merusak tradisi agama kita, akan merusak apa yang dibawa nenek moyang kita. Sehingga mereka nggak mau nerima. Makanya disebutkan dalam beberapa kitab sirah, kenapa orang-orang kufar Quraisy itu nggak mau nerima dakwah Nabi? Ya, padahal seharusnya mereka tuh berbangga karena ada dari kabilah mereka orang yang menjadi seorang Nabi. Padahal kita ceritakan ketika kita bicara tentang apa, surah Al-Fil, ya, kan mereka menunggu-nunggu orang Yahudi bahwa mereka berharap Nabi yang terakhir itu justru dari mereka, betul atau tidak? Tapi kenapa orang-orang kufar Quraisy nggak mau nerima? Karena memang salah satunya kata para ulama bahwasanya karena mereka terlalu fanatik, buta dengan tradisi dan apa yang dibawa nenek moyang. Makanya lihat, mari kita ambil ibrah yang sangat luar biasa ketika Nabi mendatangi pamannya Abu Thalib di akhir hayatnya. Padahal Nabi sudah bilang, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang saya nanti akan bersaksi di hadapan Allah, sudah, engkau pasti masuk surga, sudah. Dan kita tahu Abu Thalib itu pernah menyampaikan satu perkataan yang dia mengakui tidak ada agama yang terbaik kecuali agama Islam. Tapi karena pengaruh apa? Malu untuk meninggalkan apa yang dibawa nenek moyang. Maka datang siapa? Abu Lahab dan kawan-kawannya mengatakan, Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?
Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Hanya karena dia malu, hanya karena tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, terlalu fanatik dengan tradisi, terlalu fanatik dengan apa yang dibawa nenek moyang, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan kekufuran. Naudzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, banyak sekali sebetulnya kalau kita ingin mengambil faidah dari surah Al-Masad ini, di mana tentu Allah menetapkan kebinasaan Abu Lahab, dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan segala tipu daya yang dia perbuat kepada Nabi. Kemudian pelajaran yang kedua, siapapun yang menghalang-halangi dakwah tauhid, siapapun yang melarang-melarang orang-orang yang mengajak kepada Allah, kepada apa yang dicontohkan oleh Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita khawatir Allah akan membinasakan mereka. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya ya nasab, harta, jabatan, anak tidak akan menjamin keselamatan kita kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Abu Lahab, dari suku yang paling terpandang, ya, punya kedudukan yang mulia, hartanya banyak, anaknya banyak, tapi bisa menyelamatkan mereka ketika mereka tidak beriman kepada Allah, ketika mereka menghalang-halangi dakwah tauhid? Tidak ada. Makanya Allah katakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil bahwa api neraka itu bergejolak, ya, karena Allah katakan bahwasannya api neraka itu bergejolak. Kemudian di antara pelajaran penting yang juga bisa kita ambil bahwa siapapun yang mendengar tentang ancaman dari Allah, kita harus takut. Makanya pelajaran terpenting tadi, Pak, ya, jangan sekali-kali melarang adanya dakwah tauhid. Jangan sekali memprovokasi umat, memprovokasi masyarakat untuk membenci dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid adalah dakwah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Kemudian di antara juga pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita tolong-menolong dalam keburukan. Ya. Lihat bagaimana tolong-menolongnya satu keluarga dalam keburukan, akhirnya Allah binasakan bapaknya, anaknya, istrinya, Allah binasakan. Ya. Kemudian yang terakhir, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ya, besarnya dosa namimah, mengadu domba, provokasi orang sehingga orang enggak suka dengan dakwah tauhid. Orang enggak suka dengan dakwah yang mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran-pelajaran penting lainnya yang tentu tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.